Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-31. Pangeran Matahari dari Puncak Merapi, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan. Pangeran Matahari dari Puncak Merapi, bagian yang pertama. Selamat mendengarkan. Hari mulai gelap. Orang tua pengembala itu melangkah bergegas sambil melecuti punggung 6 ekor sapi agar binatang-binatang itu berjalan lebih cepat. Saat itulah di kejauhan tiba-tiba telinganya menangkap suara bergemuruh, seolah-olah ada yang menggelegar tertahan dalam perut bumi. Tanah yang dipijaknya terasa bergoyang seperti dilanda lindu. 6 ekor sapi melenguh tiada henti, lalu lari hingar-bingar seperti dikejar setan. Ada apa ini? Akan kiamatkah bumi ini? Penggembala tua terheran-heran tapi juga cemas. Baru saja dia bertanya begitu, mendadak langit di timur laut memancar cahaya merah. Suara gemuruh makin keras dan goncangan tanah tambah kencang. Memandang ke jurusan timur, orang tua itu kembali melihat nyala terang menyambar laksana hendak menembus langit gelap di atasnya. Lalu ada benda-benda bulat mencelat ke udara seperti bola-bola api. Gunung meletus, Gusti Allah, Merapi meletus. Penggembala tua berseru tegang dan takut ketika menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di kejauhan. Tongkat kayu yang dipegangnya dicampakkannya ke tanah. 6 ekor sapi yang telah kabur entah kemana tidak diperdulikannya. Dia lari sekencang-kencangnya menuju kampung. Yang terbayang saat itu adalah anak istri dan cucu-cucunya. Dia harus segera sampai ke kampung, menyelamatkan orang-orang itu dan memberitahu pada penduduk lain bencana yang bakal melanda. Langit di sebelah timur semakin terang mengerikan. Semburan-semburan batu kini disertai tanah dan pasir. Suara menggemuruh semakin menggila. Bumi tambah keras bergoncang. Dari bibir gunung yang meletus menyembur keluar cairan lumpur panas berwarna merah. Cairan ini kemudian meluncur ke bawah laksana sungai darah. Satu malam suntuk bumi Tuhan laksana kiamat. Menjelang dini hari, suara menggemuruh mulai berhenti. Tak ada letupan atau semburan batu, tanah dan pasir. Lelehan lumpur panas pun tak mengalir lagi. Segera sesuatunya diselimuti kesunyian kini. Kesunyian yang terselubung malapetaka mengenaskan. Malam itu 9 buah desa musnah dilanda lumpur dan batu panas. Ratusan jiwa manusia menemui ajal. Belum terhitung jumlah ternak yang menemui kematian. Ribuan hektar sawah dan ladang yang rusak tak dapat dipanen hasilnya. Tak mungkin pula ditanami lagi dalam waktu dekat. Begitulah keadaannya pada setiap bencana. Manusia bukan saja kehilangan harta bendanya, tapi juga hilang nyawa sendiri atau sanak keluarganya. Ketika sang surya akhirnya muncul pada pagi hari keesokannya di pinggiran desa Sleman yang saat itu keadaannya hampir sama rata dengan tanah akibat landaan letusan Merapi, tampak seorang tua bungkuk berpakaian rombeng. Dia muncul entah dari mana. Tahu-tahu saja sudah tegak di depan reruntuhan sebuah surau kecil. Berkacang pinggang dan memandang berkeliling dengan sepasang matanya yang besar tapi sangat cekung. Wajahnya sangat pucat seperti tiada berdarah.
Keseluruhan tampaknya menunjukkan pandangan angker, dingin dan menyembunyikan sesuatu berbau kelicikan bahkan maut. Apalagi rambutnya yang putih menjela bahu, pantas kalau dirinya disebut setan muka pucat. Orang tua itu tampak geleng-gelengkan kepala sambil memandang berkeliling. Matanya yang besar cekung seperti mencari-cari sesuatu. Kemudian dari mulutnya yang perot pencong terdengar suara seperti mengomel. Ladalah, tak seorang pun lagi yang hidup, tak satu nyawa pun yang tinggal. Semua musnah, semua sudah pada jadi bangkai. Mimpiku tadi malam tak seluruhnya benar. Buktinya di mana anak itu, di mana bocah yang kulihat dalam mimpi. Percuma jauh-jauh aku datang kemari. Kembali orang tua bungkuk berwajah pucat dingin itu memandang berkeliling. Setiap menunggu sesaat dan merasa pasti anak yang dicarinya tak ada di sekitar situ, maka dia pun masuk lebih jauh ke dalam desa, berjalan di atas lumpur, dan inilah satu keluar biasaan. Meskipun sudah sekian lama berlalu sejak lumpur panas menyembur keluar dari gunung berapi, namun pagi itu lumpur tersebut masih berada dalam keadaan panas seperti membara. Jangankan kaki manusia, kayu atau besi pun akan hangus bila tersentuh. Tapi orang tua berpakaian rombeng tadi melangkah seenaknya di atas lumpur tersebut, seolah-olah berjalan di atas padang rumput yang sejuk tertutup embun. Tepat di pertengahan desa di mana terdapat sebuah pohon beringin besar miring, hampir tumbang dan merupakan satu-satunya pohon yang masih berdiri di desa Sleman itu. Orang tua tadi hentikan langkah, memandang ke arah pohon miring yang setengahnya tampak hangus itu. Kedua bola matanya yang besar tambah mendelik. Ladalah, itu bocah yang dalam mimpiku. Di sini dia rupanya. Orang tua bermulut pencong berseru. Ada rasa jengkel tapi juga ada rasa gembira pada nada suaranya. Lalu dia tersenyum, namun dia tetap tegak di tempatnya, tak melakukan apa-apa selain terus memandangi anak di atas pohon yang terlilit di antara akar-akar beringin, bergoyang-goyang tergantung di udara. Sebaliknya, anak di atas pohon begitu melihat orang tua bungkuk pakaian rombeng itu segera berteriak, "Pengemis tua, jangan bengong saja, lekas kau, tolong turunkan aku dari tempat celaka ini." Orang tua yang ditegur menyeringai. Dalam hatinya dia membatin, bocah itu persis seperti dalam mimpiku, sombong dan congkak, memerintah seenaknya tanpa peduli berhadapan dengan siapa. Sialan, aku dianggapnya pengemis. Tapi begitu agaknya suratan takdir, macam bocah yang begini yang berjodoh denganku. Pengemis bungkuk, apakah kau tuli hingga tak terdengar orang berteriak minta tolong? Anak yang di atas pohon kembali berteriak, "Kampret kecil, sabarlah, aku memang akan menolongmu. Tapi aku mau tanya dulu, jika kau kutolong, imbalan apa yang akan kau berikan padaku?" "Pengemis tua, tahukah bahwa kau telah berbuat dua kesalahan?" Si anak membentak dengan mata melotot. Yang dibentak mengekeh. "Budak, katakan apa kedua kesalahanku?" "Pertama, kau tidak segera menolongku. Kedua, kau memanggilku dengan sebutan kampret kecil. Begitu? Nah, kalau kau menganggap aku bersalah, apa kau hendak menghukumku?" Orang tua tadi bertanya dengan sikap mengejek. "Rupanya kau belum tahu siapa kau ini, pengemis tua. Hai, siapa kau sebenarnya, bocah centil?" "Aku adalah Pangeran Anom dari Surokerto." Orang tua itu agak terkejut. Anak congkak ini jangan-jangan berdusta, katanya dalam hati, tapi dia jadi meragu. Maka dia pun menanyakan siapa ayah anak itu. Ketika si anak menyebutkan ayahnya, kembali si orang tua bungkuk terkejut, namun dia masih ajukan pertanyaan,
Jika kau memang Pangeran Anom, mengapa jauh-jauh kesasar di tempat ini? Malam tadi aku ikut rombongan orang berburu. Ketika Merapi meletus, mereka lari cerai-berai. Aku tertinggal di belakang. Waktu batu dan lumpur panas mulai menyembur. Untung aku dapat menyelamatkan diri bergayut di akar pohon beringin ini. Mereka akan menerima hukuman. Mereka siapa? Orang-orang yang menikahkan aku itu. Jika mereka masih hidup, ayah pasti akan menghukum mereka. Aku akan suruh tebas salah satu dari kaki mereka. Bocah itu selain congkak ternyata berhati kejam. Membatin orang tua itu. Sekarang setelah kau tahu siapa aku, mengapa tidak cepat-cepat menolong? Anak di atas pohon menegur. Baik, aku akan segera menolongmu. Tapi ada satu perjanjian. Setelah kau kuselamatkan, kau akan jadi milikku dan ikut aku. Yang namanya Pangeran Anom mendelik. Enak saja bicaramu, kau tak punya hak apapun atas diriku. Apalagi hendak membawaku. Memangnya kau mau bawa aku kemana, pengemis bungkuk? Orang tua itu menunjuk ke puncak Gunung Merapi. Anak di atas pohon tertawa mencemooh. Rupanya kau hantu gunung, maka mau membawa aku ke puncak Merapi sana. Tubuhmu lemah dan bungkuk. Jangankan membawaku, jalan sendiri pun ke puncak gunung itu kau tak bakal sanggup. Orang tua itu tersenyum. Dia membungkuk lalu meraup lumpur panas dengan tangan kanannya. Kampret cilik bernama Pangeran Anom, jangan kelewat merendahkan kemampuanku. Lumpur yang tadi diraupnya digulung-gulung hingga membentuk sebuah bola kecil. Bola lumpur ini kemudian dilemparkannya ke arah si bocah dan tepat masuk ke dalam saku pakaiannya. Karena lumpur itu masih sangat panas, tentu saja anak ini jadi menjerit-jerit kesakitan ketika lumpur yang memancarkan hawa panas itu menembus pakaiannya terus menyentuh daging perutnya. Nah, kau tahu sekarang bagaimana rasanya panas hati kalau dihina orang. Orang tua itu berseru. Siapa menghinamu? Anak yang menyebut dirinya Pangeran Anom menyahuti. Dengan kedua tangannya dia berusaha melemparkan bola lumpur dari dalam sakunya dan berhasil. Aku hanya melihat kenyataan. Tubuhmu jelas bungkuk dan kelihatan lemah. Apa aku menghina mengatakan yang sebenarnya? Orang tua, kau bukan saja seorang pencari pabrik, hanya mau menolong kalau ada imbalan, tapi juga ternyata tolol. Siapa sudi ikut denganmu? Kalau begitu aku tak jadi menolongmu. Biar kau mati tergantung kelaparan di atas pohon itu. Aku tidak takut mati. Kau minggatlah dari sini. Si bocah malah balas menantang, membuat orang tua itu yang tadinya memang hanya berpura-pura hendak pergi jadi terkesiap dan salah tingkah. Sesaat dia tertegun sambil memandang melotot jengkel dan penasaran pada anak di atas pohon. Hai, disuruh minggat, kenapa masih berdiri di sana? Jangan salahkan kalau nanti akan ku kencingi tubuhmu. Pangeran Anom berteriak. Saat itu memang dia ingin kencing sekali dan sudah lama menahan-nahan. Bocah kurang ajar, aku suka padamu. Orang tua itu tertawa mengekeh. Kau pantas jadi muridku. Kau sombong, keras hati, mungkin juga licik dan kejam. Hahaha. Mimpiku ternyata tidak berdosa. Mari kau ikut aku. Habis berkata begitu, orang tua tadi melesat ke udara. Sekali tangannya bergerak, akar-akar pohon beringin yang melilit tubuh Pangeran Anom tersentak lepas. Lalu begitu tubuhnya melayang turun, orang tua ini langsung melarikan anak itu ke arah utara menuju puncak Merapi, berlari di atas lumpur panas yang masih mengepulkan asap.
12 tahun telah berlalu sejak malapetaka meletusnya Gunung Merapi. Desa Sleman yang dulu musnah sama rata dengan tanah bersama 8 desa lainnya kini nampak subur. Rumah-rumah penduduk bertebaran di mana-mana. Sawah ladang menghampar, memberikan hasil besar pada setiap musim panen. Boleh dikatakan banyak sudah penduduk yang melupakan peristiwa malang yang terjadi 12 tahun silam itu. Mereka telah disibukkan dengan mengurusi sawah ladang serta ternak, bahkan membangun rumah atau tempat peribadatan baru. Desa-desa itu kini malah menjadi pusat penghasil sayur mayur dan daging bagi kota raja dan kota-kota sekitarnya. Di arah timur, Gunung Merapi tampak menjulang tinggi diselimuti awan biru pada puncaknya. 12 tahun silam, gunung inilah yang telah memberi malapetaka pada penduduk, tapi kini dia tampak tegak penuh perkasa dan memberikan pemandangan yang indah. Saat itu pagi hari, sang surya baru saja muncul menerangi jagat, memberi penerangan dan kesegaran baru di atas bumi Tuhan. Di bibir gunung sebelah selatan tampak sebuah bangunan kayu jati. Bangunan ini hampir merupakan sebuah danau karena memiliki kolong dan terbuka tanpa kamar atau ruangan. Di atas bangunan kayu jati itu duduk berhadapan-hadapan 2 orang lelaki. Satu tua renta berambut putih menjela punggung, bermuka pucat dan bermata cekung. Satunya lagi seorang pemuda berusia sekitar 19 tahun yang memiliki dahi tinggi serta rahang menonjol. Rambutnya hitam sangat lebat, dagunya kukuh, keseluruhan wajahnya membayangkan kekerasan dan sikap congkak. Pemuda ini bukan lain adalah Pangeran Anom yang 12 tahun lalu tergantung di pohon beringin ketika terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi. Orang tua yang duduk di hadapannya adalah orang tua yang dulu menyelamatkannya dari pohon itu lalu membawanya ke puncak Merapi. Muridku Pangeran Anom, hari ini tepat 12 tahun kau bersamaku. Berarti 12 tahun kau tinggal di puncak Merapi ini menjadi muridku. Banyak ilmu kepandaian yang hitam dan yang putih telah kau pelajari. Jangan pernah kau lupakan semua ilmu itu. Ku berikan adalah sesuai dengan perjanjian kita 12 tahun silam, yakni untuk menghancurkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Mereka perlu dimusnahkan, bahkan dibunuh. Tak peduli apakah mereka dari golongan putih ataupun dari golongan hitam. Dalam tubuhmu sudah tertanam segala kecerdikan, segala akal, segala ilmu yang harus menjadi bekal dan pegangan jika kau nanti sudah meninggalkan puncak Merapi ini. Satu hal yang harus kau ingat baik-baik. Kau tidak boleh kembali ke kota raja. Kau tidak boleh kembali menemui kedua orang tuamu ataupun saudara-saudaramu. Siapa adanya kau di masa lalu harus kau kubur. Harus kau lupakan selama-lamanya. Namamu pun harus kau ganti. Setelah berdiam diri mendengarkan kata-kata sang guru, pemuda itu ajukan pertanyaan. Nama apakah yang akan kupakai guru? Nanti akan kuberitahu, yaitu 6 jam dari sekarang. Satu kejadian besar akan berlangsung 6 jam lagi. Saat itulah akan kuletakkan nama yang pantas bagimu, nama yang pantas untuk seorang pendekar. Segala cerdik, segala akal, segala ilmu, dan segala licik serta congkak. Peristiwa apakah yang bakal terjadi 6 jam mendatang guru? Bertanya si pemuda. Jangan tanya dulu, kau akan saksikan sendiri. Peristiwa ini sekali dalam 76 tahun. Si pemuda termenung diam, tapi otaknya coba memecahkan teka-teki peristiwa besar yang disebutkan sang guru.
Sulit baginya untuk menerka, berarti harus menunggu sampai 6 jam di muka. Jika nanti kau meninggalkan puncak Merapi ini, harus kau ingat baik-baik beberapa nama tokoh rimba persilatan yang pasti akan menjadi penghalang tindak tandukmu dalam dunia persilatan. Yang pertama adalah seorang pemuda bernama Wiro Sableng, pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dia seorang pendekar tanpa tanding, murid seorang nenek sakti dari puncak Gunung Gede yang dikenal dengan nama Sinto Gendeng. Dia bukan saja sakti mandraguna, tapi memiliki beberapa senjata mustika luar biasa. Satu di antaranya adalah Kapak Maut Naga Geni. Di samping itu, dikabarkan dia juga mendapat warisan-warisan ilmu hebat dari beberapa tokoh silat di 8 penjuru angin. Hati-hati jika kau berhadapan dengannya, karena sepertimu, dia juga memiliki segala ilmu, segala akal. Satu hal yang tidak dimilikinya, yakni segala kelicikan. Pada titik kelemahan itulah kau akan dapat mengalahkannya. Kalau aku boleh bertanya, di manakah aku dapat menemui pemuda bergelar Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 itu? Bertanya si pemuda. Jelas itu satu pertanda bahwa dia ingin berhadapan untuk menjajah sampai sejauh mana kehebatan Wiro Sableng. Orang tua yang ditanya tersenyum. Pendekar seperti dia tidak berumah, tak bertempat tinggal. Dia gentayangan seperti setan di 8 penjuru angin dan bisa muncul secara mendadak di mana-mana. Menurut guru, sehebat-hebatnya ilmu kepandian seseorang akan ada selalu kelemahannya. Selain titik kelicikan yang guru katakan tadi, apakah pendekar 212 Wiro Sableng memiliki kelemahan lainnya? Hahaha, itu satu pertanyaan bagus dan jawabannya pun mudah. Setiap pendekar selalu mempunyai kelemahan yang sama, yakni lemah terhadap perempuan. Nah, kelemahan itu bisa kau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, mungkin saja hal itu tidak selalu berlaku pada setiap saat dan situasi. Jadi yang penting kau harus berhati-hati jika berhadapan dengan manusia seperti pendekar 212 Wiro Sableng itu. Hal itu akan saya ingat baik-baik guru. Siapa lagi pendekar lain yang menurut guru perlu diawasi? Seorang pendekar muda seusia Wiro Sableng, namanya Mahesa Edan. Dia mungkin seorang nenek sakti dari puncak yang kalau aku tak salah bernama Kunti Kendil. Nenek ini selain sakti juga sangat ganas dan punya banyak teman. Pendekar bernama Mahesa Edan ini juga memiliki beberapa senjata sakti, antara lain sebuah senjata kayu hitam berbentuk papan nisan, lalu sebuah senjata titipan berupa sebilah keris bernama keris naga biru. Orang ketiga yang harus kau perhatikan ialah seorang pendekar yang bernama hampir sama dengan Mahesa Edan, namanya Mahesa Kelun. Dia berasal dari puncak Gunung Kelun, di mana gurunya yang bernama Mbah Jagatnata menggodoknya. Dia memiliki berbagai ilmu kesaktian, memiliki beberapa orang guru. Namun kepandaiannya yang luar biasa adalah dalam ilmu pedang. Ku dengar dia memiliki sebuah pedang mustika bernama pedang dewa. Di samping itu konon dia berhasil mendapatkan sebuah pedang sakti mandraguna bernama pedang samber nyawa. Namun di atas semuanya itu, dia juga dikabarkan telah menguasai ilmu pukulan sakti api salju yang merupakan ilmu sangat langka dalam dunia persilatan. Selain 3 orang pendekar itu beserta para guru mereka, tentunya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang bakal
menghadang dan menghalangi tindak tandukmu. Jumlah mereka tidak sedikit dan sulit untuk disebutkan satu persatu. Tapi percayalah, jika kau bisa menghadapi 3 pendekar tadi, maka yang lain-lainnya akan dapat kau tangani secara mudah. Yang penting jangan lupa menerapkan segala ilmu, segala akal, dan segala kelicikan. Sekarang sebelum sampai saat yang ditunggu, kau turunlah ke dalam kawah Gunung Merapi. Pergi mandi di kawah belerang untuk penghabisan kali. Setelah itu kau boleh istirahat. Aku akan bersemedi dan jangan mengganggu sebelum ada petunjuk lebih lanjut. Pemuda itu berdiri. Seorang murid biasanya akan menjura sebelum berlalu dari hadapan gurunya. Tapi berlainan dengan pemuda ini. Dia hanya menganggukkan kepala sedikit, lalu turun dari bangunan kayu jati itu. Inilah sikap yang sejak kecil telah tertanam dalam dirinya, yakni sifat congkak sombong, tak peduli berhadapan dengan siapapun, selalu menganggap rendah orang lain. Sampai di pinggiran kawah Gunung Merapi, pemuda itu tegak memandang ke bawah. Jauh di sebelah sana tampak kawah yang tertutup air berwarna biru kekuningan, memancarkan asap dan hawa panas. Tak ada jalan menuju ke danau yang menutupi kawah itu selain lamping batu yang merupakan lereng terjal dan licin. Si pemuda keluarkan pekik nyaring, lalu seperti seekor burung walet, tubuhnya tampak melayang ke bawah, melompat dari satu gundukan batu licin ke batu lainnya. Dalam waktu singkat, dia sudah sampai di dasar kawah dan yur langsung masuk ke dalam air biru kuning tanpa membuka pakaiannya. Beberapa lama pemuda ini mendekam berenang dalam air hangat itu. Pada saat kulitnya terasa seperti hendak melepuh, maka baru dia keluar dari dalam air. Seperti tadi, kembali dia melompat dari batu ke batu hingga akhirnya sampai di bibir atas kawah Merapi. Ketika dia kembali ke pondok kayu, didapatinya sang guru masih duduk bersila, bersemedi, pejamkan mata sambil mengeringkan pakaian. Pemuda itu akhirnya duduk di bawah kolong bangunan, menunggu sang guru selesai bersemedi. Saat itu mulai menjelang tengah hari. Satu keanehan dirasakan oleh si pemuda. Pada saat seperti itu, sang surya seharusnya memancarkan sinar panas terik dan terang benderang. Tapi yang dilihatnya justru sebaliknya. Matahari tampak meredup. Padahal saat itu sama sekali tak nampak awan atau mendung menutupinya. Diperhatikannya baik-baik. Pada pinggiran matahari sebelah kanan tampak seperti ada sebuah lingkaran berbentuk cincin berwarna ungu terang. Cincin ini makin lama makin besar dan akhirnya merupakan lingkaran hitam yang sedikit demi sedikit menutupi matahari. Lambat laun sinar terang matahari menjadi tambah redup. Beberapa saat kemudian, ketika seluruh warna hitam itu menutupi matahari, maka bumi pun menjadi gelap seperti di malam buta. Di kejauhan terdengar suara binatang-binatang hutan seperti panik. Di beberapa desa di kaki Gunung Merapi terdengar suara penduduk memukul berbagai tabuhan. Mereka melakukan itu untuk mengusir setan yang katanya hendak memakan matahari. Dunia kiamat, seru pemuda di bawah kolong pondok kayu seraya melompat ketakutan. Dia memandang pada gurunya. Orang tua itu masih saja duduk bersila bersemedi. Dunia kiamat, seru pemuda itu sekali lagi, kali ini dengan mengerahkan tenaga dalamnya hingga suaranya menggelegar. Dia sengaja membuat begitu agar sang guru mendengar dan menyudahi semedinya.
Perlahan-lahan memang orang tua itu membuka kedua matanya. Dia dapatkan saat itu keadaan gelap gulita seperti malam. Tapi aneh, justru dari mulutnya yang perot tampak tersungging senyum. Dia bangkit dari duduknya, melompat ke bawah dan tegak di samping muridnya sambil mendongak ke langit. Dunia tidak kiamat, bumi belum kiamat, katanya sambil memegang bahu muridnya. Justru inilah yang kita tunggu-tunggu. Saat dimana nama baru akan kuberi padamu, nama yang tepat dengan keadaan saat ini. Guru, kalau bukan kiamat, apa namanya ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba matahari lenyap dan dunia menjadi gelap seperti malam? Lalu mengapa penduduk di bawah sana memukul segala macam tetabuhan? Dan kau sendiri tampak tenang-tenang saja. Yang ditanya tersenyum dan menjawab, aku tenang-tenang saja karena memang tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua ini adalah kekuasaan Tuhan. Penduduk yang tolol di sana mengira matahari dimakan satu makhluk aneh, hingga mereka memukul segala macam barang, mulai dari beduk dan gendang sampai pada tetampah dan segala macam kaleng. Mereka menyangka dengan melakukan hal itu makhluk pemakan matahari akan ketakutan lalu meninggalkan. Padahal jika tiba saatnya matahari akan kembali bersinar. Kau tahu muridku, yang terjadi saat ini adalah apa yang disebut gerhana matahari. Saat ini bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus, bulan di sebelah depan, matahari di punggungnya. Karena itu matahari tertutup oleh bulan. Akibatnya matahari tidak kelihatan dan sinarnya juga terhalang. Nah, apakah aneh jika bumi tiba-tiba menjadi gelap seperti malam? Kalau begitu kejadiannya memang tidak aneh. Tuhan Maha Kuasa dan orang-orang itu tolol semua. Tapi bagaimana kalau matahari terus-terusan berlindung bulan? Nah, ternyata kau pun tolol. Bukankah matahari, bulan dan bumi itu tidak diam, saling berputar di sumbunya dan saling mengitari? Ketahuilah apa yang terjadi saat ini ada hubungannya dengan pemberian namamu ini saat yang tepat. Ini hanya terjadi 76 tahun sekali. Dengan adanya kejadian ini, maka mulai saat ini namamu yang lama, yaitu Pangeran Anoku, ganti menjadi Pangeran Matahari dari Puncak Merapi. Kau dengar itu? Namamu mulai dari sekarang adalah Pangeran Matahari. Nama luar biasa, aku suka nama itu, kata sang murid sambil usap-usap dadanya. Itu memang nama yang tepat bagimu, sesuai dengan sifatmu yang cepat panasan, congkak, sombong, dan ingin menang sendiri. Mendengar kata-kata itu, si pemuda tertawa. Nah, sekarang apakah aku boleh minta diri? Tidak, kau harus menunggu sampai hari kembali terang dan matahari kembali memancarkan sinarnya. Ini tak akan lama, hanya sekitar sepeminuman teh. Tegak saja di sini, jangan bergerak, jangan kemana-mana. Setelah berkata begitu, orang tua ini naik kembali ke atas pondok kayunya, duduk bersila dan pejamkan mata. Sesuai perintah sang guru, Pangeran Matahari tetap tegak di tempatnya semula. Kepalanya mendongak ke langit memperhatikan matahari yang sedang gerhana. Perlahan-lahan rembulan yang menutupi sang surya itu mulai bergeser dan bumi sedikit demi sedikit menjadi terang. Jika matahari tidak terlindung lagi, maka puncak Gunung Merapi itu menjadi terang benderang sebagaimana siang layaknya. Pangeran Matahari palingkan kepala ke arah pondok kayu. Astaga, dia jadi kaget. Sang guru tak ada lagi di tempat di mana tadi dia duduk bersemedi. Dicari kian kemari, tetap saja orang tua itu tak berhasil ditemukan. Pangeran Matahari memeriksa ke bawah gunung, sepi, tak seorang pun kelihatan di sana. Maka dia pun mulai berteriak, "Guru, guru, kau berada di mana?" Jawaban yang terdengar hanyalah
gaung suaranya. Orang tua aneh selama 12 tahun dia tak pernah memberitahu namanya. Kini dia raib begitu saja. Pemuda itu merenung sejenak. Sesaat kemudian hatinya yang congkak membatin. Mengapa aku risaukan tua bangka bungkuk itu? Ilmunya sudah kudapat. Jika dia kemudian raib tanpa memberitahu, peduli setan, sebelum malam turun, lebih baik aku pergi dari sini. Lalu Pangeran Matahari melangkah pergi. Namun baru bergerak 2 langkah, gerakannya tertahan ketika dia memandang ke pondok kayu jati. Dia sama sekali tidak melihat apa-apa. Namun sewaktu sekali lagi dia berpaling ke arah bangunan itu, tahu-tahu di situ nampak tergantung baju dan celana hitam berkibar-kibar ditiup angin gunung. Aneh, siapa yang menggantungkan pakaian itu di sana? Pikir Pangeran Matahari seraya melangkah mendekati. Pada bagian dada baju hitam terdapat lukisan puncak gunung Merapi berwarna biru. Puncak gunung dilatar belakangi gambar matahari berwarna merah darah, lalu garis-garis sinar berwarna kuning. Sesaat si pemuda tegak tertegun, namun kemudian mulutnya menyunjukkan senyum. Pakaian ini pasti tua bangka aneh itu yang letakkan di sini, dan pasti untukku. Lalu tanpa menunggu lebih lama, dia mengambil pakaian hitam tersebut dan mengenakannya. Ternyata pas benar di badannya. Bagus, nama dan pakaian cocok satu sama lain. Pangeran Matahari memandang berkeliling. Guru, serunya, aku tahu pakaian ini darimu. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih. Hanya sayang bahannya terbuat dari bahan jelek, tapi tak jadi apa, kurasa cukup kuat. Setelah berkata begitu, Pangeran Matahari segera tinggalkan puncak Merapi. Di depan perapian itu duduk berkeliling 5 orang lelaki bertampang bengis. Salah satu di antaranya memiliki badan luar biasa besar, memelihara cambang bau dan kumis lebat. Mukanya yang bengis tampak lebih buruk karena penuh dengan lubang-lubang kuping. Di belakang kelima orang ini, terlindung oleh kegelapan malam yang tak tersentuh nyala api unggun, duduk mendekam lebih dari 20 orang. Semuanya membekal berbagai macam senjata, mulai dari golok dan pedang pendek sampai pada pentungan besi dan tombak panjang. Ada pula yang membawa celurit besar dan mengalungkannya di lehernya. Lelaki bercambang bau berkumis melintang mengusap mukanya yang kopeng. Dia membenarkan letak ikat pinggang kain merah yang melilit di keningnya. Seorang yang duduk di sebelah kirinya meluncurkan kedua kakinya yang pegal seraya berkata, "Lama benar datangnya pagi." Si Bopeng menyahuti tak acuh. Untuk pekerjaan besar yang bakal kita lakukan memang harus bersabar. Jika tak dapat bersabar, sebaiknya minggat dari sini. Yang ditegur langsung diam dan meneguk kopi dalam cangkir kaleng. Seorang lainnya dari 5 yang duduk di muka perapian bertanya, "Bagaimana kalau jumlah pengawal lebih banyak dari orang-orang kita?" "Kalian ini semua bicara seperti orang pengecut," membentak si Bopeng. "Bukankah sebelumnya kita sudah mendapat kabar bahwa rombongan pengawal itu tak akan lebih dari 10 orang? Mungkin ditambah 1 atau 2 orang perwira muda, tapi tak akan lebih dari itu. Lalu apa yang kita takutkan? Mereka prajurit-prajurit yang tak pernah berhati, yang hanya mampu berpakaian gagah dan menyandang senjata. Tapi bila berhadapan dengan lawan akan ketakutan setengah mati. Menurutmu apakah rombongan istana itu membawa banyak uang dan harta warok?" bertanya seorang lagi. "Aku tidak peduli apakah mereka membawa harta atau uang. Tujuan utamaku adalah menculik putri yang cantik jelita itu. Gila. Sejak aku melihatnya 2 minggu lalu di pasar malam di kota raja,
Aku tak bisa melupakannya. Saat itu kalau saja pengawalan tidak sangat ketat dan jumlah kita cukup banyak, mau aku menculiknya waktu itu juga. Siapa nama lengkapnya gadis putih montok itu? Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati. Seseorang menjawab, betul, nama bagus, sebagus orangnya. Panjang sepanjang rambutnya yang hitam. Hahaha, sungguh pantas menjadi istri Warok Sumogantra. Orang yang menyebut namanya sendiri itu usap-usap dadanya, lalu menunggu kopinya sampai habis. Seorang anak buahnya cepat-cepat mengisi cangkir kaleng itu sampai penuh. Ada satu hal yang harus kalian ingat dan lakukan, berkata Warok Sumogantra, selain Puji Lestari Ambarwati, tak satu orang pun harus dibiarkan hidup. Ini agar kita bisa menghilangkan jejak. Bagaimana kalau Ibunda Puji Lestari ikut dalam rombongan? Apakah dia harus dibunuh juga? Sang Warok tak segera menjawab. Setelah berpikir sejenak baru membuka mulut. Turut apa yang aku dengar, istri ketiga Sri Baginda itu kabarnya juga berparas jelita dan tubuhnya masih menggairahkan. Jika kenyataannya memang begitu, aku akan mempertimbangkan nanti. Dia tak lebih dari membunuhnya. Dapat anak, dapat ibunya, hahaha. Tapi bila ternyata seorang nenek tak berguna, kalian tak usah ragu-ragu. Baru saja Warok Sumogantra berkata begitu, tiba-tiba terdengar suara kram. Semua orang mendongak ke atas cabang pohon di bawah mana orang-orang itu duduk. Mendadak patah dan jatuh ke bawah, hampir menimpa kepala sang Warok. Dengan tangan kirinya dikibaskannya cabang itu hingga mencelat kental di kegelapan malam. Aneh, itu bukan cabang kering. Bagaimana bisa patah dan jatuh, kata Warok Sumogantra seraya berdiri. Beberapa orang anak buahnya ikut berdiri dan memandang berkeliling. Salah seorang dari mereka menimpali. Memang aneh, tak ada hujan, tak ada angin. Bagaimana cabang pohon yang cukup liat itu bisa patah? Mungkin ada orang yang sok jagoan dan berani main-main dengan kita. Lelaki di sebelah kanan menduga dan langsung menghunus goloknya. Sarungkan golokmu, siapa yang berani main-main dengan kita? Komplotan rampok hutan Merapi, berkata kawan di sebelahnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah kegelapan. Mengapa tak ada yang berani main-main dengan kawanan rampok buruk seperti kalian? Ke barat, ada yang berani main-main dan menghina, teriak Warok Sumogantra. Serta merta terdengar suara berseresetan karena sekian banyak senjata dicabut dari sarungnya. Kali ini sang Warok tiada lagi menyuruh anak buahnya menyarungkan senjata mereka, tapi memandang melotot ke arah kegelapan dari mana datangnya suara tadi. Saat itu tampak sesosok tubuh melangkah ke arah rombongan, namun tertahan oleh anggota rampok yang tegak berkeliling. Beri jalan, bentak orang yang muncul dari kegelapan. Ternyata dia seorang pemuda bertampang keras dengan rahang-rahang menonjol. Dibentak demikian, tentu saja anggota rampok yang berada dekat dengan pemuda itu menjadi marah dan ayunkan senjata masing-masing. Brak, brak, buk. 6 orang anggota rampok menjadi kesakitan. Senjata masing-masing mencelat mental dan tubuh mereka tergelimpang berjatuhan. Tentu saja hal ini mengejutkan semua anggota rampok hutan Merapi, terutama pimpinan mereka yaitu Warok Sumogantra. Rupanya benar-benar ada yang berani main-main cari penyakit. Apa tidak tahu berhadapan dengan siapa, bentak Warok Sumogantra. Oh, pimpinan monyet-monyet di sini, pasti kau tuli. Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa kalian adalah rampok-rampok buruk yang malam ini tengah merencanakan perampokan terhadap rombongan istana, hendak menculik seorang putri kerajaan?
Bangsat ini pasti sudah mencuri dengar pembicaraan kita, mengintai sejak tadi. Ucapan anak buah Sumogantra ini terputus ketika satu tamparan melabrak mukanya hingga tubuhnya terlempar dan terguling pingsan di hadapan kaki pemimpinnya. Aku Pangeran Matahari. Sebagai seorang pangeran, tak ada satu manusia pun yang boleh memakiku. Hai, apa? Siapa namamu? Bentak Warok Sumogantra karena heran mendengar nama yang disebutkan si pemuda. Aku Pangeran Matahari dari puncak Merapi. Mulai malam ini aku mengambil pimpinan di sini. Keparat, sombong, kurang ajar. Plak, satu tamparan kembali berkelebat dan anggota rampok yang tadi bicara keras langsung jatuh melejang-lejang saat lari diam tak berkutik lagi. Nyawanya putus ketika diperhatikan, tampak separuh mukanya hancur. Kini suasana di tempat itu dicengkram ketegangan. Anak buah rampok diam-diam menjadi kecut, tak berani bergerak menunggu apa yang hendak dilakukan pimpinan mereka. Pangeran Matahari, siapapun namamu, sikap dan bicaramu sombong amat. Kau berani mencelakaiku dengan patahan cabang pohon. Kau berani menghinaku, bahkan kau melukai dan membunuh anak buahku. Siapa kau sebenarnya dan apa maksud kemunculanmu di tempat ini? Jika kau sengaja mencari silang sengketa, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pangeran Matahari tertawa mengejek. Jika aku mau, nyawamu pun bisa kuambil detik ini juga, sahutnya seenaknya seraya berkacang pinggang. Apa kau tidak mendengar? Mulai saat ini aku yang jadi pimpinan di sini. Kalian kuperintahkan untuk menculik Puji Lestari Ambarwati besok pagi dan menyerahkannya padaku. Ada yang berani menentang? Perlakuan dan ucapan pemuda itu sudah dianggap melampaui batas oleh Warok Sumogantra. Namun karena maklum kalau saat itu dia berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki kepandaian, maka dia tak mau langsung turun tangan. Dia memberi isyarat pada 4 anak buahnya yang paling tinggi ilmu kepandaiannya. Pangeran Matahari, jika kau memang berniat jadi pimpinan boleh saja, tapi tundukkan dulu 4 pembantuku ini. Si pemuda menyeringai, jika kau hendak berlindung di belakang anak buahmu, hanya sementara saja Warok. Kasihan kecebong-cebong ini. Ayo majulah kalian berbarengan. Hantam, bunuh, cincang, mampus. 4 batang golok berkelebat ganas, 2 mengarah batok kepala dan leher, 1 membabat pinggang, dan satunya lagi menusuk ke perut. Rasakan olehmu sekarang, kata Warok Sumogantra bergumam seraya rangkapkan tangan di muka dada dan menyeringai puas. Dia sudah membayangkan kejap itu juga pemuda sombong di hadapannya akan mati dengan tubuh terkutung-kutung. Tapi apa yang terjadi kemudian benar-benar mengejutkan dan membuat kedua matanya membeliak. 2 dari anak buahnya terpental dengan mulut pecah dan mata hancur. 2-nya lagi entah bagaimana luka parah, terhantam golok sendiri dan tersungkur mandi darah. Pucatlah para sang Warok. Semua anak buahnya mengalami hal yang sama. Tak ada yang berani bergerak atau keluarkan suara. Lutut masing-masing terasa goyah dan tengkuk mendadak sontak menjadi dingin. Cukup, teriak Sumogantra. Sekarang giliranmu untuk mampus. Kepala rampok ini pun maju 3 langkah. Sejarak 4 langkah dari hadapan si pemuda, dia hantamkan tangan kanannya. Angin deras menderu. Di saat itu pula selagi pukulan tangan kosong, jarak jauh itu belum melabrak sasarannya, sang Warok susul dengan 1 lompatan dan kirimkan tendangan keras ke dada si pemuda. Pangeran Matahari tertawa mengejek, tubuhnya miring ke samping, tangan kanannya menyambut sekaligus 2 serangan lawan. Begitu tangan digerakkan ke depan perlahan-lahan saja, maka mencelatlah tubuh
besar kekar Warok Sumogandra. Kepala rampok ini cepat jungkir balik di udara, meskipun sempoyongan masih untung dia bisa jatuh dengan kedua kaki lebih dahulu. Warok Sumo, tampangmu memang seram, tapi isi perutmu banyak cacing gelang melulu. Apakah kau masih pantas menyebut diri sebagai warok, menjadi pimpinan orang-orang ini? Jangan kelewat menghina, aku masih belum kalah, menjawab Warok Sumogandra. Lalu tangan kanannya bergerak ke pinggang. Di lain kejap, sebilah golok besar sudah tergenggam di tangannya. Senjata ini dibolak-balikkan demikian rupa hingga berkilau-kilau terkena cahaya api unggun. Jangan cuma tegak main akrobat, majulah, mengejek Pangeran Matahari. Waktu keluarkan ucapan, dia sengaja memandang ke jurusan lain seperti bersikap tak acuh. Dengan amarah memuncak, Warok Sumogandra menyerbu masuk. Golok besar yang berkiblat dalam 3 arah serangan sekaligus, yakni leher, perut, dan dada. Di saat yang sama tangan kirinya tidak tinggal diam. Dia menghantam sambil kerahkan tenaga dalam. Sesaat Pangeran Matahari terkesiap juga melihat serangan ganas ini. Di samping itu pukulan tangan sang warok menebarkan angin dingin. Pangeran Matahari berteriak nyaring. Tubuhnya lenyap dari pandangan Warok Sumogandra. Kepala rampok ini sesaat terus menyerbu tempat kosong sampai akhirnya dia menyadari lawan tak ada lagi di hadapannya. Matamu buta atau bagaimana? Aku ada di sini, Warok, mengejek Pangeran Matahari yang tahu-tahu sudah ada di belakang sang warok. Dalam amarah tambah memuncak, Warok Sumogandra balikan tubuh dan babatkan goloknya. Terdengar pekikan setinggi langit. Rasakan, teriak Warok Sumogandra. Kalian menyangka si pemuda itu berhasil dihantam goloknya, tapi ketika sosok tubuh itu terjungkal jatuh di hadapannya, dia segera mengenali yang roboh mandi darah bukanlah Pangeran Matahari, melainkan salah seorang anak buahnya sendiri. Sedang sang pemuda masih tegak 2 langkah di depannya sambil bertolak pinggang dan sumbingkan tawa mengejek. Keparat setan alas, teriak Warok Sumogandra. Golok di tangan kanannya kembali bersiul lenyap dan hanya merupakan sinar putih dalam kegelapan malam dan pantulan api unggun. Tubuhnya mandi keringat, tapi selama 6 jurus dia tak mampu menyentuh tubuh Pangeran Matahari. Sewaktu napasnya sesak, kehabisan tenaga akibat amarah yang tak terkendali, tiba-tiba dia merasakan kaki kirinya seperti dihantam balok besar. Tak ampun, tubuhnya terpelanting dan terbanting jatuh dekat perapian. Pada saat dia hendak bangkit, satu injakan terasa di dadanya. Dia kerahkan tenaga namun tak mampu membuat bantal kaki yang menginjaknya itu. Apakah kau masih tak mau menyerahkan pimpinan padaku atau kau lebih suka menjadi bangkai? Bertanya Pangeran Matahari sambil mendongak. Sengaja tak mau menatap Warok Sumogandra karena memang tak berdaya lagi, apalagi meneruskan perlawanan. Pimpinan rampok itu akhirnya menyahut, aku mengaku kalah, terserah padamu mau membunuh atau mengampuni selembar nyawaku. Nyawamu ku ampuni, lekas kau hidangkan secangkir kopi hangat untukku. Ingat, kau sendiri yang harus menyediakannya untukku. Pangeran Matahari angkat injakan kakinya pada dada sang warok. Dengan terhuyung-huyung Warok Sumogandra bangkit berdiri lalu melakukan apa yang diperintahkan sang pangeran. Ini adalah penghinaan yang tak pernah dialami Sumogandra seumur hidupnya, apalagi di hadapan anak buahnya sendiri. Dalam hatinya terpancang dendam kesumat. Satu saat dia harus membunuh pemuda ini. Matahari belum menyembul dari ufuk timur, namun keadaan di tempat itu sudah agak terang hingga cukup jelas. Terlihat jalan kecil berkelok di lamping bukit
sebelah timur hutan Merapi. 20 anak buah Sumogantra telah berada di tempat-tempat yang diatur, sementara Pangeran Matahari duduk di sebuah batu besar dan Sang Warok tegak di sampingnya. Tak selang berapa lama ketika serombongan burung nampak melayang di udara, lapat-lapat terdengar suara derap kaki kuda. "Mereka datang, Pangeran," kata Warok Sumogantra. Pangeran Matahari mengangguk kecil dan melayangkan pandangannya ke timur. Dari balik kelokan jalan yang mendaki tampak kepala 5 ekor kuda, disusul 5 ekor lagi di sebelah belakang. Lalu sebuah kereta ditarik 2 ekor kuda coklat. Setelah itu masih ada 5 pengawal berkuda di belah belakang. Dugaanku tepat, jumlah pengawal tidak sampai 20. Tapi Warok Sumogantra hentikan kata-katanya. Suaranya seperti tercekat. Dia memandang tajam ke arah rombongan di bawah sana. "Apa yang membuatmu tiba-tiba kecut?" Bertanya Pangeran Matahari tak acuh. "Niluh tua kelungkung ada di antara mereka," sahut kepala rampok yang kini berada di bawah kekuasaan Pangeran Matahari itu. "Kau begitu ketakutan. Siapa manusia itu?" tanya sang pangeran. "Seorang nenek sinting sakti berasal dari Bali, tapi diketahui sejak lama menjadi pendamping utama para tokoh silat keraton. Sinting tapi sakti, sungguh aneh. Lucu, aku ingin berkenalan dengan nenek itu." Pangeran Matahari menyeringai dan usap-usap telapak tangannya satu sama lain. Lalu dia mendorongkan tangan kanan seperti mengambil ancang-ancang memukul. "Yang mana nenek tua yang kau maksudkan itu?" bertanya sang Pangeran Matahari. Orang kedua pada rombongan kedua yang di sebelah belakang berpakaian serba biru. "Itu hanya seorang nenek berambut putih, bertubuh kecil jelek. Itu yang kau takutkan. Jangan memandang rendah Pangeran, dia benar-benar seorang berkepandaian tinggi. Sudah, jangan banyak mulut." Rombongan itu hampir mendekati titik penyerangan. "Kau lekas turun dan pimpin anak buahmu melakukan serangan. Jika Pangeran memang ingin menjajal kehebatan perempuan tua itu, sebaiknya Pangeran ikut turun." Pak! Satu tamparan mendarat di pipi Warok Sumogantra membuat orang itu terhuyuk-huyuk hampir roboh. Bibirnya pecah dan mengucurkan darah. "Jangan berani memerintah, aku yang jadi pimpinan di tempat ini. Dan ingat," Pangeran Matahari berkata dengan mata mendelik, "setiap barang berharga dan uang yang kalian temui adalah milikku. Siapa saja perempuan yang kalian tangkap harus diserahkan padaku. Pergi!" Masih terhuyung-huyung dan masih menahan sakit, Warok Sumogantra berlari menuruni lamping bukit. Dalam waktu yang singkat, dia sudah berada di antara anak buahnya yang saat itu juga dalam keadaan tegang, takut ketika mengetahui bahwa dalam rombongan yang hendak mereka serbu terdapat Niluh tua kelungkung. Jelas mereka kini melakukan penghadangan dengan setengah hati. Dari batu tempat duduk di atas bukit, Pangeran Matahari mendengar suara suitan nyaring. Dari balik tebing di kiri kanan jalan tampak melompat keluar anak buah Warok Sumogantra menyerbu rombongan. Suasananya kacau balau terjadi. Ringkih kuda terdengar tiada henti. Pertempuran segera berlangsung. Mula-mula tampak para perampok berada di atas angin. Lawan yang terkejut karena diserang tiba-tiba terdesak hebat. 5 pengawal roboh mandi darah. Namun keganasan para rampok hanya sampai di situ ketika penunggang kuda berpakaian biru berambut putih mulai bergerak hanya dengan mengandalkan tangan kosong. Maka keadaan jadi berubah. 2 anggota rampok mencelat pental dan perut dan dada bobol dimakan tendangan. Seorang lagi terhayak dengan leher patah terkena tepisan tangan kiri. Dan ketika orang berpakaian biru itu mempergunakan golok rampasan untuk melancarkan serangan balasan, jerit pekik kematian anggota rampok terdengar susul menyusul. 6 orang tumpah tindih
menemui ajal. Satu lagi menggap-menggap meregang nyawa sambil pegangi perut yang robek. Saat itulah Warog Sumogantra melompat ke dalam kalangan pertempuran sambil mencekal golok besar. Sekali senjatanya berkelebat, kuda tunggangan nenek berpakaian biru meringkik keras lalu tersungkur. Lehernya hampir putus dibabat golok sang Warog. Adapun orang tua yang tadi berada di atas punggung binatang itu, begitu kudanya roboh, tubuhnya tampak mencelat melayang ke kiri dan tahu-tahu sudah duduk di atas punggung seekor kuda lainnya, memandang ke arah Warog Sumogantra dengan mata berkilat-kilat. Wah, 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 jadi ini rupanya Gempong Biang Kerok yang berani menghadang rombongan istana. Nenek berpakaian biru buka suara dengan nada mengejek. Lalu dia susul dengan ucapannya, Warog Sumogantra, nama jahatmu sudah lama ku dengar, tak kusangka hari ini kau berani muncul dan menghadang kami. Primbon mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Meskipun nyalinya kecut menghadapi nenek yang sudah tersohor kehebatannya itu, namun ucapan merendahkan tadi membakar kemarahan Warog Sumogantra. Untuk sesaat dia lupakan rasa takutnya. Niluh tua kelungkung, bentaknya. Jika kau sudah tahu siapa aku, kenapa tidak lekas minggat tinggalkan tempat ini? Si nenek tertawa tinggi mendongak langit. Golok di tangan kanannya melesat, bukan menyerang ke arah Warog Sumogantra, tetapi menghantam pada salah seorang anak buahnya yang langsung menjadi roboh ketika golok itu menancap di perutnya. Tengkuk Warog Sumogantra menjadi dingin. Betapa tidak si nenek melakukan hal itu tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun dan sambil terus mendengarkan suara tertawa tinggi. Warog Sumo, jika kau tidak sanggup melindungi nyawa anak buahmu, bagaimana mungkin kau dapat menyelamatkan nyawamu sendiri dari kematian? Si nenek kembali keluarkan ucapan. Merah padam wajah Warog Sumogantra, didahului oleh bentakan nyaring tubuhnya yang tinggi besar itu laksana terbang melayang ke arah Niluh tua kelungkung. Golok di tangan kanannya berdesing di udara. Senjata itu hanya lewat setengah jengkal dari batang leher si nenek baju biru. Begitu lewat, si nenek kibaskan ujung lengan bajunya. Wut! Serangkum angin keras menerpa Warog Sumogantra. Merasakan tubuhnya tersentak keras. Dia cepat membuang diri ke samping. Namun tak ayal, goloknya telah terlepas mentah oleh hantaman angin lengan baju tadi. Dan di saat yang sama dia merasakan tangan kanannya seperti diremas tangan raksasa hingga dia merintih keringitkan tampang. Warog Sumo, apakah kau masih belum yakin kalau hari ini hari kematianmu? Berkata Niluh tua kelungkung. Warog Sumo menggembor marah. Karena tangan kanannya masih terasa sakit, maka dia pergunakan tangan kiri untuk memukul dengan mengerahkan tenaga dalam. Tingkat tenaga dalam yang dimiliki kepala Warog hutan Merapi itu memang cukup ampuh. Ketika pukulan dilepaskan, pakaian si nenek tampak berkibar-kibar. Namun untuk membuatnya roboh terjungkal dari punggung kuda, ternyata sang Warog masih belum mampu. Sebaliknya, ketika si nenek balas menghantam dengan kebutan ujung lengan baju, tak ampun lagi Warog Sumogantra terbanting ke tanah dan rasakan dadanya sesak. Napas seperti mau putus. Dia bangkit dengan susah payah, tapi hanya untuk menerima hajaran tendangan kaki ke arah kepalanya yang tak mungkin dielakkan. Saat itulah satu bayangan hitam datang berkelebat dari samping. Warog Sumogantra terbentar mentah, terguling-guling di tanah tapi selamat dari kematian. Sebaliknya, si nenek berbaju biru terdengar berseru kaget. Tubuhnya seperti mumbul ke atas, jungkir balik di udara dan lain kejap sudah berpindah duduk ke atas punggung kuda lainnya. Dari atas punggung binatang ini, dia memandang tak berkesip pada tubuh pemuda yang mengenakan pakaian serba hitam dengan gambar gunung dan matahari di dadanya.
Orang muda, lagamu lancang amat, berani mencampuri urusan orang. Siapa kau? Apakah beratnya rampok-rampok keparat ini? Begitu si nenek membentak. Nenek butut, lagamu keren amat, balas membentak Pangeran Matahari. Aku Pangeran Matahari dari puncak Merapi. Aku pimpinan tertinggi gerombolan rampok. Kawasan hutan Merapi adalah daerah kekuasaanku. Siapa yang berani lewat di sini berarti berani ambil tanggung jawab. Si nenek mendengus. Caramu bicara dan pakaian yang kau kenakan membuatmu lebih pantas jadi pemain sandiwara. Tapi kulihat tadi kau punya sedikit ilmu. Aku belum tahu apakah ilmu itu bisa kau andalkan untuk menyelamatkan jiwamu. Orang-orang jahat sepertimu layak dikubur hidup-hidup, tapi tak layak dikubur kalau sudah mati. Baru menjadi jongos istana lagamu seperti tuan besar. Pangeran Matahari ingin melihat sampai di mana kehebatanmu, monyet betina tua. Meskipun naik darah disebut monyet betina tua, tapi si nenek tetap perdengarkan suara tertawa tinggi. Masih duduk di atas punggung kuda, Niluh tua kelungkung. Rapatkan telapak dan jari-jari tangannya, lalu diangkat ke kening seperti orang menghormat memberi salam. Ketika kedua tangan itu tiba-tiba dihantamkan ke bawah disertai bentak garang, dua larik angin deras seperti membelah tanah. Pangeran Matahari merasakan tubuhnya tergoncang. Satu kekuatan membentot dirinya ke kanan, satu lagi menariknya ke kiri. Ketika dia coba melompat keluar dari daya tarik dua kekuatan yang seperti hendak membelah tubuhnya itu, si nenek tiba-tiba dorongkan tumitnya. Si pemuda merasakan ada hantaman dahsyat melabrak dadanya. Tubuhnya hampir terjungkal ke belakang, namun dia cepat jatuhkan diri setengah berbaring. Tangan kiri bertekan ke tanah, sedang tangan kanan menghantam ke depan. Makan pukulanku ini, teriak Pangeran Matahari. Niluh tua kelungkung tersentak kaget ketika ada gelombang angin dahsyat memusnahkan dua pukulannya tadi dan sekaligus kini menghajarnya. Dia coba bertahan dengan silangkan lengan kiri di depan dada, tapi kuda yang didudukinya tak sanggup berdiri. Binatang ini roboh terjengkang, memaksa si nenek melompat sambil memukul. Pangeran Matahari tersenyum. Dia tahu kini kalau si nenek ternyata memiliki kekuatan tenaga dalam yang tidak mampu menghadapi tenaga dalam yang dimilikinya. Maka dia pun lepaskan hantaman kedua. Kembali Niluh tua kelungkung melegak dan terpaksa lagi-lagi selamatkan diri sambil melompat dan memukul. Begitu pukulannya lepas, dia melompat dan kebutkan lengan pakaian birunya. Angin aneh mengeluarkan suara seperti puting beliung menerpa dan menggirikan ke arah Pangeran Matahari, membuat tubuhnya tergoncang keras. Padahal dua angin pukulan itu masih sejauh 3 langkah. Ketika serangan lawan tinggal 2 langkah lagi, Pangeran Matahari angkat kedua tangannya dengan telapak terkembang ke arah si nenek. Lalu dia dorongkan kedua tangan itu perlahan saja. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.